Wait. Halo, sahabat seperjalanan. Senang sekali hari ini ketemu dengan Anda lagi. Semoga sahabat yang mendengarkan podcast ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya, Agustinus Sanjaya, yang akan menemani Anda di Podcast Insight, di mana melalui podcast ini kita akan membahas tren terkini di dunia people development bersama para praktisi berpengalaman. Dan ya, ini pertanyaan nih, kenapa sih kok Anda nggak boleh ketinggalan Podcast Insight? Sekali lagi, karena di Podcast Insight ini, kami akan menghadirkan beragam diskusi yang kreatif, serta berbagai inspirasi yang bisa Anda gunakan di dunia people development. Dan Anda juga bisa berbagi kendala, tantangan di dunia people development yang bisa kita bahas di podcast ini ya, teman-teman ya. Dan caranya gimana? Anda bisa chat kami atau email kami sehingga tim kami juga bisa menampungnya untuk jadi bahan podcast selanjutnya. Dan podcast Insight kali ini kita kedatangan tamu yang seru, dan kalau teman-teman dengar suara rame di belakang saya, ini seru menyambut 17 Agustus. Ini ada para ibu-ibu yang lagi latihan persiapan hari kemerdekaan, tadinya tadi Indonesia Tanah Air Beta. Keren banget. Dan semoga ini bisa jadi latar yang baik untuk kita, teman-teman, karena kita akan ngomongin sesuatu yang ada hubungannya dengan story gitu ya. Yang nggak cuma story, tapi ada hubungannya dengan, kalau kita ngomongin point solusi, kita ngomongin gambar gitu ya. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Adrian Mulya. Halo Mas Adrian, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke. Ini salam kenal Mas Adrian, sehat-sehat ya? Sehat. Kita masih bisa ketemu sehat. Kan? Sama-sama, amin. Dan ya, ini Mas Adrian ini adalah film fotografi enthusiast, dan beliau adalah fotografer independen, teman-teman. Juga jurnalis juga ya Mas ya, sebetulnya ya? Iya. Ini keren banget, teman-teman. Kenapa Mas Adrian ini dihadirkan? Karena kalau Anda ngelihat Instagramnya atau ngelihat websitenya ya, apalagi Anda akan lihat banyak gambar-gambar yang nggak cuma gambar, tapi ini karena beliau ini juga jurnalis juga. Jadi gambar-gambarnya seru banget untuk dikulik. Nah, ini aku jadi punya pertanyaan nih untuk Mas Adrian nih. Ya. Mas Adrian ini kan fotografer yang fokus di area jurnalistik dan dokumenter. Kira-kira gitu ya Mas ya? Mendokumentasikan banyak hal. Iya, lebih banyak sih ke dokumenter. Ya, tapi base-nya kan ya dari jurnalistik. Oke. Mas, apa sih yang bikin Mas Adrian itu suka dan tertarik banget dengan aktivitas fotografi yang seperti ini ya, yang ada dokumenternya, nggak cuma fotografi artistik? Apa yang bikin tertarik? Jadi gini sih, kalau ketertarikan itu mungkin awalnya karena yang saya suka dari fotografi, khususnya di jurnalistik dan dokumenter itu, ya saya bisa ketemu orang banyak banget. Saya bisa ketemu orang dari yang ya level bawah sampai level atas gitu loh. Jadi dari ya rakyat biasa sampai presiden saya bisa ketemu, saya bisa memotret. Bahkan kalau saya lagi bikin foto-foto kan, kalau emang lagi bikin foto potret, kita bisa meminta dia untuk berpose sesuai keinginan kita. Itu. Nah, lalu ya sama ini juga sih. Kemudian kan kenapa kemudian saya terjun lebih banyak di dokumenter, karena saya suka mendengar cerita dari orang-orang, dari tokoh-tokoh yang saya potret gitu loh. Dan jurnalistik kan memang mengharuskan kita mengenal subjek secara lebih dalam gitu lah. Nah, di dokumenter sama, bahkan harus lebih dalam lagi. Jadi foto itu kadang-kadang bisa kita selesaikan nggak dalam 1 hari 2 hari, tapi bisa ya lebih dari seminggu, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, itu menariknya menurut saya di fotografi ya dokumenter jurnalistik lah itu. Jadi ini sebetulnya mendokumentasikan tidak hanya gambar ya. Ini ada banyak keseruan di balik ketika orang suka dipoto itu menyenangkan ya ketika kita potret. Tapi
lebih dalam Ya. lagi aku menangkap ada kisah di balik itu, bener ya? Ya, Yang betul. Jadi Mas. ya jadi itu ya kita ngangkat kisahnya dan apa akhirnya hubungannya tuh nggak cuma sekedar orang yang difoto gitu loh. Kan biasa kalau kita cuma datang ke studio foto, kita mau motret bikin KTP lah misalkan. Kita datang, ya udah difoto cekrek selesai. Kalau ini kan nggak. Kita harus tahu latar belakangnya, kehidupan sehari-harinya, bahkan ya akhirnya kita jadi kawan dengan mereka gitu loh. Dan makanya itu saya nggak pernah bilang apa orang-orang yang saya foto itu objek foto. Kalau objek kan beda ya. Ya, Makanya saya bilang betul. dia itu subjek foto. Malah itu ini subjek. Iya, karena kan menurut saya ya dia sama kita tuh setara. Kadang-kadang ya kalau dia emang tak mau, kita hanya memberikan ide, saya mau motret, tapi kalau mereka nggak mau ya udah nggak usah. Bahkan mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya gitu. Saya cuma jadi tukang foto aja. Gitu. Menarik. Nah, ini bisa digali lebih dalam. Aku sudah sempat lihat beberapa fotomu di beberapa medsosnya Mas Adrian, dan aku tertarik dengan yang ini, Mas. Proyeknya Mas Adrian yang perempuan penyintas 65, ya kan? Ya. Di situ Mas Adrian tuh memotret profil orangnya, tapi apa ya? Nggak cuma memotret wajah gitu ya, tapi aku bisa ngerasain ya bahwa di balik orang itu ada kisah gitu loh. Iya. Itu sesuatu banget buat aku ya. Makasih. Mas Adrian, kalau pertanyaan sederhananya gini, kenapa Mas Adrian suka apa ya? Kisah itu kenapa sih, Mas? Foto dan kisah, kenapa nggak foto aja? Apa yang menarik? Gini, tadi kan saya bergerak di foto jurnalistik lah. Saya banyak bikin esai foto itu. Lalu kemudian saya tertarik dengan foto potret. Nah, foto potret itu kan foto diri seseorang ya. Tapi kan kemudian di situ sebagai seorang jurnalis, saya juga harus berpikir bagaimana ketika saya memotret seseorang itu paling enggak yang orang melihatnya itu penikmat fotonya bisa mendapatkan informasi juga dari orang-orang yang saya foto ini. Nah, disitulah kemudian saya berusaha kalau di foto potret itu menjejalkan banyak informasi tentang orang ini gitu loh. Menurut saya di situ kemudian saya tertarik untuk membuat foto potret ini gitu. Jadi kayak misalkan saya bermain nanti bisa dengan latar belakang, bisa dengan baju, bisa dengan sikap tubuh orang yang saya foto. Nah, itu nanti ya jadi kombinasi lah gitu. Kemudian saya harus merangkum itu semua di dalam satu frame foto. Nah, menurut saya itu sih yang membuat saya jadi ya tertarik terjun ke dunia fotografi, terjun ke dunia foto potret. Dan kalau soal tadi ibu-ibu ya yang foto penyintas ini betul. Nah, itu lebih karena story-nya gitu loh. Karena ya ini ada latar belakang sejarah lah. Nah, di situ sih. Jadi kan kombinasinya tuh di situ gitu loh. Jadi ada latar belakang sejarah dari ibu-ibu ini, ceritanya segala macam. Lalu saya harus membuat dia di dalam kira-kira tergambar di dalam satu foto potret, dan ya pasti ada ceritanya, narasinya. Begitu. Adrian, aku tanya. Ya. Apa sih yang kamu harapkan dari orang ketika melihat fotomu? Dari foto yang berkisah itu ya, misalnya yang penyintas. Ya, saya berharap sih orang ketika melihat foto itu lalu tertarik untuk mengikuti ceritanya, dan lalu orang tertarik juga untuk mendalami kira-kira apa sih yang dialami sama orang yang saya foto ini. Dan kemudian kan dari ketertarikan itu ya saya berharap ada timbul rasa empati terhadap apa yang sudah dialami si subjek foto ini gitu loh, simpati. Dan ya orang lalu, karena kan foto yang saya bikin itu banyak foto tentang penyintas, lalu saya berharap ya orang yang melihatnya lalu tertarik dan mau mencari informasi lebih lah dari peristiwa-peristiwa sejarah ini gitu loh. Berarti ini nggak sekedar di potret ya, tapi ini harapannya setelah itu kita bisa gali lebih dalam ya, sesuatu di balik foto itu. Menarik. Ada misi-misi. Ini nyambung dengan visi-misi. Sekarang gitu. Aku mau tanya nih, self portrait
Oke. So sebetulnya bagaimana sih self portrait ini kalau untuk orang awam ya, yang nggak kayak Mas Adrian ya, kalau diimplementasikan dalam hidup sehari-hari, baik dalam hidup pribadi ya maupun hidup karir. Kalau tadi Mas Adrian bilang kita bisa gali itu lebih dalam sebetulnya, gitu kan? Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa nggak sih diangkat, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa ya kira-kira? Bisa nggak Mas? Masuk lebih dalam. Ya. Kalau kita misalnya aku potret diriku gitu, atau potret seseorang gitu. Ya kalau tentang self portrait ini kan gini ya. Jadi ada seorang fotografer namanya Nancy Floyd. Dia itu sering memotret dirinya dia sendiri dari dia sejak muda sampai dia usianya sekarang udah sekitar 60-an. Nah, jadi itu ini kalau saya bilang self portrait itu sebagai yang berfungsi sebagai perjalanan sejarah gitu loh. Jadi dia membuat satu rangkaian fotonya dia dari dia umur 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun dia memotret dirinya sendiri. Nah, dari rangkaian itu kan kita bisa lihat fase-fase kehidupan dia dari dia yang masih kecil, yaitu waktu dia masih kecil dia belum punya kesadaran itu sih, sorry. Tapi difoto sama orang tuanya. Sampai kemudian dia di umur-umur 20-an dia udah punya kesadaran untuk memotret dirinya dia sendiri. Lalu dia melakukan itu sampai umurnya 60 tahun. Di situ kita bisa lihat gimana proses seorang si Nancy Floyd ini ya menua lah gitu, dari yang tadinya sempat punya anak, sempat agak menggemuk, lalu kemudian sampai ya dia lebih keriput-keriput gitu loh. Bahkan ada beberapa foto yang menarik, jadi dia motret dirinya dia bersama mesin ketik. Jadi kita bisa lihat nama perubahan mesin ketik typewriter dari yang masih tok gitu sampai sekarang ya sampai yang udah modern komputer. Iya, gitu loh. Ada juga soal foto dia bersama dari telepon yang masih telepon zaman dulu yang pakai kabel sampai sekarang udah near kabel. Jadi itu kita dari self portrait yang dia lakukan itu kita bisa tahu gitu loh gimana perjalanan sejarah. Itu salah satu contohnya sih. Kan menurut saya juga self portrait juga bisa berfungsi juga. Kalau yang lain tuh saya lihat ada juga banyak fotografer yang melakukan, bahkan bukan fotografer, pelukis sebenarnya kan ya, biar gimana kalau kita ngomong fotografi itu kan itu bagian perpanjangan dari lukisan ya. Nah, sebenarnya kan para pelukis dulu kan udah banyak yang melakukan lukisan, dia melukis dirinya sendiri untuk menggambarkan keadaan jiwanya pada saat itu. Kita mungkin bisa mengingat lukisan-lukisan dirinya yang sering Frida Kahlo. Nah, Frida Kahlo itu sering melukis dirinya sendiri. Misalkan dia mengalami keguguran tentang anaknya, lalu dia melukis dirinya sedang sedih, bahkan ya seperti itulah. Lalu ada Vincent van Gogh juga sering melukis dirinya sendiri, dan sebenarnya ketika ditemukannya fotografi ini membuat orang-orang kan lalu nggak perlu harus punya keterampilan melukis untuk untuk melukis, menggambarkan dirinya sendiri. Nah, dia udah punya alat yang lebih mudah, tidak perlu lagi teknik-teknik melukis yang gimana gitu. Dan lalu ini cukup punya alat kamera, dia bisa memotret dirinya sendiri. Nah, gitu sih. Ini di luar pikiran gue ya. Ya. Ternyata segitunya ya, Mak. Artinya iya ya, kita bisa ngelihat ya Mas ya perjalanan sejarah kita. Ya, dari kecil saya bisa ngelihat iya ya ada perubahan, sudah berubah banyak gitu ya. Iya. Lalu yang kedua ini jauh lebih dalam lagi. Melihat dinamika diri ya Mas ya. Artinya yang terjadi dengan dinamika jiwaku terus ekspresi dari apa yang di kepalanya dia, apa yang dia rasakan gitu. Kan makanya itu kan juga. Emosinya nanti kan ya berpengaruh terhadap mood-nya itu loh. Mood-nya dia lagi gimana gitu. Ini menarik banget. Dua ini aku tangkap keren ya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari artinya foto nggak sekedar foto, kita bisa ngelihat ini loh saat aku sedang gembira, aku bisa tarik lagi, aku bisa ini loh kalau gembira bisa seperti ini, caranya begini, bisa kita lihat. Menarik. Jadi tuh kalau buat saya tuh gini sih, si kamera ini adalah semacam aparatus tuh instrumen yang mengajarkan orang-orang untuk bisa melihat tanpa melalui kamera. Jadi itu kayak misalnya gini lah, paling gampang Mas
kita mau memotret gitu, kita tertarik sama kembang misalkan. Mungkin kalau kita punya alatnya kan, kita motret lebih detail ke kembangnya pakai lensa makro yang mendekat jadi kembangnya doang. Atau misal dari gambar yang besar itu mungkin kita crop, jadi kalau kita nggak punya lensa yang itu, kita crop jadi gambar bunganya aja yang daun-daunnya kita potong gitu. Nah, seperti fungsinya bisa seperti itu sih. Jadi kita bisa melihat fokus kita kemana gitu ya. Betul ya. Tunjukin dong foto-foto tahun 65 dan sambil misalnya gini deh, kita lihat Mas. 1-2 wajah lalu kira-kira kisahnya apa? Coba Mas, bisa ditunjukin. Teman-teman, ini kita akan coba ya. Di podcast ini saya akan jadi mata Anda untuk melihat sambil Mas Adrian cerita, menangkap jiwa di balik foto gitu ya. Silakan Mas Adrian. Iya, yang mana ya? Jadi ini misalkan ini ada cerita dengan foto ini. Jadi ini kan foto-foto tentang para ibu penyintas 65 ya gitu. Mereka yang dituduh PKI. Nah, jadi yang menarik dari foto ibu ini sebenarnya gesturnya itu. Jadi sebenarnya ada 2 foto. Sebelumnya saya memotret ibu ini tanpa lukisan suaminya yang hilang sampai sekarang dia nggak tahu dia ada di mana. Nah, jadi pertama foto ibu itu sendiri. Nah, ketika dia mau saya foto, dia mau tersenyum gitu kepada saya. Tapi kemudian saya minta izin kepada ibu ini, namanya Ibu Mariam, untuk menaruh lukisan dari suaminya yang hilang. Nah, ketika saya sandingkan seperti ini, dia tidak mau melihat kepada saya. Dia lebih seperti, kalau kita lihat matanya seperti keluar dari langsung berubah ya. Seperti langsung menatap ke atas, kayak seperti membayangkan, ya nggak tahu lah gitu suaminya ada di mana. Dan ketika saya minta dia untuk melihat pun, dia lebih memilih untuk seperti ini gitu loh. Jadi ya ini yang saya bilang bahwa ya selain foto saya yang saya memotret seperti ini, tapi artinya dari foto atau ini lukisan suaminya itu juga mempunyai memori terhadap dirinya gitu loh. Nah, dan kemudian mungkin ketika memori itu dihadirkan, disandingkan bersama dirinya, ya dia teringat kembali akan suaminya yang sampai sekarang belum nggak jelas ada di mana. Wow. Iya. Kira-kira seperti itu, ini contoh satu. Iya. Gitu sih. Ini pas ini cerita tentang sejarah bangsa, ini lagunya Indonesia Tanah Air Beta. Gitu. Dan teman-teman bener, ini saya merinding. Kalau ini ada 2 gambar sebetulnya, foto tentang wanita ini dan suaminya. Iya. Dan gambar suaminya sendiri, itu kan 2 kisah ya Mas ya. Iya. Dan tadi Mas Adrian bilang kalau nggak ada suaminya beda ya. Beda ya. Dia mau emosinya beda, dan memang iya. Kalau saya mewakili Anda di sini ya, saya lihat emosinya ibu ini langsung seperti apa ya. Ada kesedihan, dia berusaha nggak mau melihat itu ya Mas. Wow. Ya. Kisah. Satu lagi Mas, satu lagi. Ya misalkan ini. Kira-kira gimana Mas? Kira-kira Mas menangkap ibu ini seperti apa kira-kira? Iya. Oke. Aku ngelihat ini ada wanita, teman-teman, sudah tua, pakai baju yang modern ya, dia duduk, lalu sambil duduk dia megang dadanya dengan tangan kanan. Aku merasakan ini Mas ya, ada sesuatu yang aku punya sesuatu di dada yang aku tahan ya, yang aku tahan, kisah hidupnya yang aku tahan, dan dari matanya itu kesedihan sih Mas yang aku tangkap. Ada kesedihan, ada duka, dan tapi orang ini wajahnya berusaha kuat, berusaha sabar. Nggak tahu, benerkah begitu? Ya benar kok, bahwa emang cerita ibu ini emang berat gitu ya. Dan sebenarnya posisi tangannya itu, selain dia cukup berusaha menenangkan dirinya supaya sabar. Dan ini sebenarnya ketika ini saya tanya juga ke ibu ini, jadi ada pertanyaan yang saya tanya, Bu Sumini, nama Ibu Sumini, gimana pandangan Ibu Sumini terhadap apa-apa yang sudah Ibu
alami selama ini gitu loh. Dan gimana apakah Ibu memaafkan si pelaku yang sampai saat ini juga nggak tahu siapa gitu loh. Dan dia ya cuma bisa mengelus dada dan dia bilang ya saya sih, karena dia bilang dendam itu nggak perlu ya ditahan lama-lama ya gitu. Jadi karena dendam itu hanya akan membuat menggerogoti diri gitu loh. Dia bilang seperti itu. Wow, iya, rasa banget Jadi dia seperti jadi dia sambil megang dadanya gitu. Itu bisa nahan atau ngelus-ngelus ya udah tak ikhlasin gitu. Ya, wow, seperti itulah kira-kira. Asik banget. Mas Adrian, satu pertanyaan lagi. Ini jujur, ini fotomu ini apa Mas ya? Aku orang awam aja bisa nangkap gitu loh kisahnya, dan orang akan merinding kalau ngelihat ini. Apa sih Mas tips bagaimana foto yang dihasilkan bisa menciptakan story? Tips apa Mas supaya kita bisa nembak gambar yang akhirnya memunculkan kisah, nggak cuma asal pop. Ini kalau menurut saya sih ya intinya tuh kita paham dan mengerti dan kita dekat dengan orang yang akan kita foto. Resepnya itu aja kok. Ketika kita ya misalkan saya misalkan ya datang dengan segudang teknik-teknik lah ya macam. Tapi percuma kalau teknik-teknik itu yang ada di kepala saya kita nggak bisa kita terapkan kalau kita nggak mengenal dengan baik subjek foto kita gitu. Gitu. Nah, ketika kita mengenal dengan baik subjek foto kita tahu ceritanya dan kita tahu bagaimana kita bisa dekat dengan dia gitu loh. Nah, itu merupakan suatu kunci sih buat saya gitu ketika saya bisa memotret hal-hal seperti ini gitu loh. Yang penting kedekatan itu. Kedekatan, ya artinya saya bisa masuk ke dalam jiwa kenal ya, jadi bisa iya dekat. Betul, iya gitu. Iya. Makanya ya itulah kenapa sebenarnya foto potret saya ini seperti foto dokumenter gitu. Cuman kan kalau dokumenter banyak, tapi ya saya menggabungkannya semua dalam satu foto potret. Tapi masalahnya kan yang kita nggak tahu, ya kayak misalnya saya membuat buku ini bisa memakan waktu bisa sampai 7 tahun gitu loh. Karena ya ada ya itu masalah dengan saya harus dekat dengan subjek, ya termasuk masalah dengan karena saya waktu itu bekerja on and off juga itu. Menggali ya Mas ya, mendalami. Iya, betul. Berapa lama Mas biasanya untuk bisa dekat, bisa akhirnya ambil foto, sampai ambil foto? Ya sebenarnya sih tergantung dari diri kita sih. Kan istilahnya gini ya, gimana kalau menurut saya sih, ini kan kita berhubungan dengan manusia ya, gimana kita mau membuka diri kita terhadap terhadap orang yang akan kita foto. Ketika kita membuka, ya dia juga akan tahu itu dan dia juga akan terbuka gitu loh. Kalau kita juga masih ada menyimpan sesuatu, ya menurut saya sih pengalaman saya orang-orang itu juga akan tahu nanti. Gitu sih. Iya, gitu. Iya, akhirnya nah ini kan lalu mungkin ini saya tambah juga, mungkin saya dalam tanda kutip agak dimudahkan karena ini kan kita cerita tentang ibu-ibu ya. Nah, lalu biasanya hubungan ibu-ibu dengan anak itu dekat gitu loh. Nah mungkin saya dilihat ibu-ibu seperti anaknya. Jadi gitu loh, seperti anak yang mau tahu cerita tentang apa yang dialami ibu-ibu ini gitu loh. Gitu. Dan ketika kadang-kadang kan ketika saya motret juga ibu-ibu juga nanya, ini ngapain sih kita udah tua-tua di foto-foto. Nah, di situ kan saya juga punya trik lah untuk memecahkan supaya nggak canggung lah. Saya cuma bilang gini sih Bu, begini Bu, kalau misalkan Ibu ini kuliah, Ibu ini udah profesor Bu dengan pengalaman hidup ini Ibu, makanya saya bilang Ibu ini adalah pemenang kehidupan dengan segala perjalanan itunya lah gitu. Ya gitu sih kira-kira. Wow, Mas terakhir banget. Ya. Kalau saya keluarkan pernyataan ini bahwa foto yang dibuat oleh seorang fotografer sebetulnya adalah gambaran jiwa si fotografer juga.
Menurutmu bagaimana? Ya bisa jadi. Ya, ada hal yang mau diungkapin sama si fotografer itu? Ya mungkin aja gitu. Karena kan gini ya, kayak misal saya, kenapa akhirnya saya bisa dekat dan kemudian banyak subjek foto saya itu adalah ibu-ibu. Karena mungkin saya merasa relate dengan mereka karena ya saya juga dekat dengan ibu saya dan ibu saya juga Mas Adrian pun terrelasi di situ. Iya, dan ibu saya juga udah almarhum. Jadi ya udah dengan beberapa ibu yang saya foto ini hubungannya tuh dekat sekali gitu loh. Gitu ada ya mereka ini bagian dari kehidupan saya lah gitu. Iya. Gitu. Oke, keren Mas Adrian. Ya. Dan kenapa sih Mas Adrian aku tanya ini, karena kalau di point of view itu kami punya foto-foto wajah, Mas. Ini mungkin kena blur ya. Ada banyak foto wajah ini apa? Jung ya. Ya. Archetype-nya Jung. Ya. Ada banyak foto wajah yang ketika itu dipilih itu sebetulnya menggali orang yang memilih juga, memproyeksikan apa yang dibayangkan dari dalam hati yang memilih gitu kan. Iya. Itu benar ya Mas ya? Benar. Artinya bahwa sebetulnya kita bisa gali sesuatu ketika kita ambil sebuah foto. Apa sih yang punya kita cari? Apa sih dinamika diri kita itu ya? Iya. Wow. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau ya, misalkan kita mau lihat si fotografer ini ketertarikannya dari mana gitu, lihat aja apa rentetan karya-karya dia banyak mengarahnya kemana, sebenarnya nanti kita bisa baca dia tuh sebenarnya tertarik ke arah sini gitu loh. Oke, menarik. Ya. Jadi siapa Anda bisa lihat dari foto Anda gitu ya, foto yang Anda ambil. Baik, makasih Mas Adrian. Ya. Keren banget. Ini teman-teman pasti belajar banyak dan sekaligus saya mau ini Mas Adrian, kalau di Points of View itu kan kami belajar foto ya, fototerapi. Kami melihat lewat gambar, memproyeksikan perasaan lewat gambar. Dan nyambung nih Mas Adrian, aku mau sharing juga dengan teman-teman Points of View bahwa kita banyak belajar, banyak mengadakan sesi-sesi tentang foto, menggali foto, dan hari Jumat besok tanggal 19 nih teman-teman ya, Agustus 2022 jam 7:30 sampai 9:30 nih di Master Talk Points of View Indonesia akan ada sebuah sesi yang menggali tentang self portrait. Iya, Mas Adrian kalau mau ikut ini tak izinkan Bu Amel. Ikut boleh ya? Mas Adrian boleh ikut. Self portrait Mas, ya pembicaranya adalah View Therapist, jadi Master Points of View dari Thailand. Iya. Kita akan gali lewat media foto, kita akan melakukan inner research, menggali ke dalam, menemukan proyeksi diri kita, identitas diri kita gitu Mas. Ya. Ya. Dan buat teman-teman, yuk. Tadi Anda sudah dengar dari Mas Adrian bagaimana foto itu bisa bercerita tentang banyak hal, bisa berkisah tentang kisah hidupnya seseorang dan juga diri Anda sendiri juga. Ya. Nah, bagi yang penasaran dengan Mas Adrian, Anda boleh kulik-kulik. Aku pernah lihat IG-nya Mas Adrian nih. Boleh dilihat IG-nya Mas Adrian. Boleh buka IG-nya @adrianmulya pakai Y ya Mas ya. Iya. Kalau website pakai .com. Tapi website-nya sekarang lagi down. Oh enggak. Lagi enggak ini ya website-nya. Oke. Boleh dipantengin teman-teman, seru banget. Ada banyak, Anda akan bisa lihat banyak kisah lewat foto-fotonya Mas Adrian. Oke, Mas Adrian. Ya. Thank you banget. Terima kasih. Sesinya siang ini menambah wawasan kami dan meneguhkan bahwa ternyata lewat gambar kita bisa menggali banyak hal. Iya. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman Points of View, yuk stay tune di podcast Insight dan juga di berbagai sesinya Points of View, baik itu di akademi, kemudian di Master Talk dan di sesi-sesi yang lain. Dan tetap semangat, tetap sehat. Thank you Mas Adrian. Yuk, terima kasih. Ya, yuk, bye. Sama-sama.